Mutiara Pagi di Manado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Umi warahmatullahi Sida wabarakatuh. dan juga pendengar, teman Pro 2 dan juga sahabat budaya. Masih bersama dengan program 1, program 2 dan juga program 4 di Mutiara Pagi di tanggal 2 Januari 2026. Kita menyongsong tahun baru ya Umi ya. Bagaimana kabarnya Umi? Alhamdulillah sehat walafiat. Kita Alhamdulillah. berharap semua yang ada di Provinsi Sulawesi Utara ya, khususnya di Kota Manado, semuanya dalam keadaan bahagia. Amin, amin Allahumma menyongsong amin. tahun 2026. 2026. Dan pendengar, teman Pro 2 dan juga sahabat budaya, seperti biasanya kita akan membicarakan Islam dalam kehidupan sehari-hari ya Umi ya. Betul Dengan sekali. tema menjadi teladan dalam cinta kasih dan perkataan. Betul. Sebelum kita mulai untuk berdiskusi, saya juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan untuk Umi gitu ya. Dan apalagi untuk pendengar teman Pro 2 dan juga sahabat budaya. Tapi sebelum itu kita tahan dulu karena kita akan mendengarkan tausiah dari Umi Sidat. Dipersilakan Umi. Baik, terima kasih Jihan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat dan karunia-Nya. Nikmat yang terbesar adalah nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Alhamdulillah hingga saat ini Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita sehingga meninggalkan tahun 2025 dan masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beraktivitas di tahun 2026. Tentunya kita berharap mudah-mudahan tahun ini jauh lebih baik daripada tahun kemarin. Amin ya rabbal alamin. Berselawat kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tentunya kita berharap mudah-mudahan kita mendapat bagian daripada syafaat yang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah, baik dunia maupun akhirat kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa di mana saja berada, insyaallah Jumat pertama ya Mutiara Pagi Islam di Jumat perdana tahun 2026 tanggal 2 Januari. Ini adalah momen yang terbaik. Makanya tema yang kita angkat nanti adalah menjadi teladan dalam cinta kasih dan perkataan. Tentunya kita ingin berubah. Kita tidak mau sama seperti yang kemarin-kemarin. Kalau itu baik, lanjutkan. Tapi andai kata itu tidak baik, tinggalkan. Tahun saja berganti. Hari saja berganti, jam saja berganti. Kenapa kita tidak harus berganti? Kenapa kita tidak harus berubah? Nah, kalau kita memilah teladan, cinta kasih, dan perkataan berarti ada 3 item. Setiap diri kita itu harus menjadi contoh tauladan. Saya, Umi, ibu rumah tangga. Umi harus jadi ibu yang baik buat anak-anak. Umi ada tetangga sebelah kanan kiri depan belakang rumah Umi. Maka Umi juga harus menjadi teladan tetangga. Jadi jangan sempit pemikiran kita bahwa menjadi teladan itu nanti dalam momen besar. Kita tampil di atas panggung yang begitu megah. Lalu kemudian berteriak sampai suara kita melengking ke atas angkasa. Lalu kemudian kita berharap orang memuji kita menjadi tauladan. Bukan itu sebenarnya. Tetapi menjadi teladan adalah karakteristik kita sehari-hari. Kemudian cinta, kasih, sayang, kemudian perkataan. Nah, bentuk cinta kita dan kasih sayang kita itu pertama sekali untuk keluarga.
Banyak orang yang menunjukkan cinta dan kasihnya itu kepada orang lain. Ketika ada orang lain sakit, ketika ada orang lain terpuruk, dia orang pertama yang memberikan motivasi itu. Tapi mohon maaf, terkadang dia lupa untuk melihat di dalam rumahnya, di dalam keluarganya. Kalau dia seorang ibu, setidaknya ya taruhlah 75% dia harus tahu kondisi anaknya seperti apa. Kalau anaknya masih di bawah umur, dia harus tahu 100%. Karena dia yang mengandung, dia yang melahirkan, dia yang menyusui, dia yang mengasuh, dia yang membesarkan. Ibu kalau ditanya anaknya karakternya seperti apa, lalu ibunya menjawab, anak ini saya tidak tahu sifatnya seperti apa. Ini ibu macam apa? Ibu yang perasa ketika anaknya masih dalam kandungan saja, itu dia pasti tahu. Tiap anak yang dia kandung berbeda. Ada yang istilahnya ngidem, ada yang tidak. Ada yang biasa-biasa saja. Ada yang happy, ada yang menderita. Tiap anak yang dikandung itu berbeda-beda. Tapi ada juga anak yang dikandung sama. Nah ini ibu harus tahu. Makanya harus di dalam pribadi dulu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ibda binafsi, mulai dari diri sendiri. Ini kan isyarat besar ini sebenarnya. Kita pengen orang lain jadi bagus. Kalau kita tidak bagus, bagaimana orang lain mau ikut? Kita pengen orang lain ibadahnya menjadi teladan. Ibadahnya menjadi sebuah prioritas. Sementara kita sendiri setiap waktu sholat kita tidak pernah menuju ke situ. Kita pengen orang lain bacaan Al-Qur'annya bagus, dia memahami ayat demi ayat. Lalu kemudian dia menerjemahkan ayat itu pada setiap lingkungan pekerjaannya, lingkungan di mana dia beraktivitas. Tapi kita sendiri melanggar aturan ayat itu. Ini kan tidak sinkron namanya. Maka menjadi teladan itu tidak semudah membalik telapak tangan. Harus dimulai dari diri sendiri. Maka dalam proses menjadi tauladan, ada cinta, ada kasih sayang, lalu kemudian ada perkataan. Dengan perkataan, inilah. Banyak orang yang mengatakan, yang lalu mungkin kita sudah pernah singgung, ada dua ucapan perkataan itu, verbal dan non-verbal. Pernah disinggung ya pertemuan yang lalu. Perkataan verbal itu lebih baik sebenarnya daripada non-verbal. Verbal itu mengatakan, kulil haqqa walau kana murran. Sampaikan, sampaikan ke Jihan lebih baik disampaikan daripada tidak disampaikan. Sekalipun Jihan menerima itu, kok Umi bisa begini, tapi itu jauh lebih bagus. Misal, Jihan hari ini bagus ya, pakaiannya bagus, cuman nggak matching. Kenapa? Karena kalau coklat di bawahnya nggak boleh lagi hitam, nanti kelihatan tidak ada terangnya, tidak ada cerahnya. Karena warnanya semuanya agak gelap. Oh gitu Umi. Tapi diam. Tapi Umi menegur itu, mengucapkan itu jauh lebih baik daripada kok anak ini kok bodoh amat ya milih pakaian. Masa coklat-coklat kok pasangannya ke hitam. Ini yang non-verbal. Jadi kita itu lebih baik mengutamakan apa yang diucapkan. Nah perkataan itu termasuk ketauladanan. Saya suka tipikal orang, misal Umi suka dengan atasan Umi. Kenapa? Karena dia selalu mengayomi. Selalu menyampaikan hal-hal yang harus disampaikan dan menegur mana yang salah. Kan kita punya prioritas, kita punya idola gitu ya. Setiap anak pasti mengidolakan orang tuanya juga. Coba tanya anak-anak, suka mana? Sayang sama siapa? Papa atau mama? Kalau masih kecil pasti dia mengucapkan sayang papa sama mama. Tapi mulai masuk kepada tingkat pubertas anak, mulai SMP, mulai SMA, itu mereka sudah mulai dewasa memilih siapa orang tuanya yang dia prioritaskan. Kadang ada anak yang jujur, oh kalau saya Umi lebih suka ke mama. Kenapa? Karena mama kalau pulang kerja langsung ke rumah. Asik sama mama, mau makan bakso, mama mau bikin mie. Ada anak yang sudah mulai mengidolakan orang tuanya. Kata idola, selebihnya itu adalah ketauladanan.
kata idola. Saya mengidolakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah adalah tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu terdapat contoh tauladan yang baik. Masya Allah. Jadi mulai dari keteladanan, ditanamkan dalam cinta kasih dan juga perkataan, ini semua adalah sebuah mata rantai yang harus ada di dalam kepribadian kita. Sehingga di tahun 2026 ini jangan lagi ada perkataan yang suka menyinggung orang. Jangan lagi ada perkataan yang suka memburuk-burukkan orang. Jangan lagi ada bahasa verbal ataupun non-verbal yang kita lakukan kepada orang lain tanpa kita melihat pribadi kita seperti apa. Jangan lagi kita mengedepankan ego kita. Jangan lagi kita merasakan bahwa kitalah yang paling baik di antara segala. Tidak usah. 2026, ayo kita menjadi introspeksi diri kita bahwa ini tidak bagus, ini tidak disukai orang, ayo kita tinggalkan. Karena innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah itu tidak akan pernah merubah nasib suatu kaum sampai kaum itu sendiri yang akan merubahnya. Jadi untuk menjadi tauladan ke depan, kita harus menjadi mencari momen yang terbaik. Nah inilah 2026 ini, Bismillahirrahmanirrahim, tanggal 2 hari ini, baru tak lewat 1 hari kan Jihan. Insya Allah kita tanamkan niat kita tanamkan iktikad kita agar supaya teladannya cuma 1. Tahun ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Ya mungkin ini openingnya, kita sambil menunggu mungkin ada komunikasi dari luar sana. Kita mencoba untuk berkomunikasi sehingga semakin baik lagi ya. Baik, terima kasih untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Dan untuk pendengar itu dia tadi sedikit tausiah dari Umi ya mengenai cinta, kasih, dan perkataan. Tadi sempat banyak banget sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dari saya sendiri ya Umi ya, dari Jihan sendiri. Tapi untuk pendengar yang ingin bertanya juga bisa lewat WhatsApp atau telepon di 082195835080 atau bisa juga lewat YouTube channel RRI Manado, langsung ditulis di kolom komentar. Umi, ini kita langsung aja. Di sini ada RCS 2912 dari YouTube nih katanya. Assalamualaikum, ada senior rekan kerja kami di kantor gubernur yang pandai berkata-kata tapi sedikit bekerja dan jarang mau terlibat kerjaan tim. Bagaimana kami sebagai junior menyikapinya nih Umi? Terima kasih. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini biasa terjadi di dalam lingkungan pekerjaan kita. Ada 2 tipikal, ada yang disebut senior, ada junior. Karakteristik antara senior dengan junior itu ibaratnya seperti ini. Dia tinggi dan dia rendah. Nah ini kurangnya orang yang memahami antara senior dengan junior. Harusnya 1, apa yang disampaikan itu yang dia tunjukkan. Harusnya. Yang kedua, itu cuma penyebutan senior, junior. Karena memang dia yang junior adalah baru pertama bergabung. Dialah yang paling senior. Tapi tidak harus serta-merta untuk hanya sekedar berbicara istilahnya, perkataannya 100, perbuatannya cuma 1. Ini bertolak belakang. Maka dari sisi penilaian mental, orang yang seperti ini memiliki tipikal orang yang ego. Kenapa saya sampaikan begini? Kalau orang yang ego, dia biasanya ingin diperhatikan, ingin didengar, ingin diikuti, ingin ditaati, ingin semuanya. Karena ego inilah dia tidak pernah memikirkan lagi orang yang di samping dia kanan kiri, mau dia junior, mau dia sesama senior, itu dia tidak pernah berpikir lagi bahwa ternyata yang saya punya ini kurang. Ada yang lebih daripada itu. Yang kedua,
Biasanya orang yang berbicara banyak itu menutupi kesalahan dan kekurangannya. Orang yang seperti ini kalau orang bicara banyak, Jihan, coba perhatikan kalau dalam satu tim kerja. Misal ada kegiatan Isra Mi'raj, ada peringatan hari-hari besar nasional. Buatlah tenda, pasang kursi, kemudian sarungan kursi. Itu dia paling begini. Itu tuh yang sana tuh belum. Itu yang sana tuh salah tuh. Nah orang yang seperti ini kinerjanya nol. Tidak ada. Dia cuma skillnya itu cuma mampu berbicara. Tapi skill yang sesungguhnya itu tidak ada. Jangan, tidak boleh. Maka perkataan antara senior dengan junior itu sebenarnya itu dalam sebuah istilah. Orang yang datang baru dan orang yang lama. Tapi dalam satu tim kerja boleh dipakai. Tapi pakailah istilah berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah. Itu baru top. Maka apa yang harus dilakukan oleh juniornya? Satu, tunjukkan kinerja Anda. Yang kedua, jauh daripada sifat dendam. Karena orang yang mendendam itu lebih hina. Dan yang ketiga, prestasi itu bukan karena predikat senior dan junior. Tapi prestasi itu adalah kerja nyata. Terima kasih. Masya Allah, betul sekali. Apalagi tadi sempat di sounding juga sama Umi ya. Teladan itu karena kalau misalnya kita ngomongin senior junior itu kan senior lebih dulu masuk, lebih bisa menjadi teladan gitu ya. Sedangkan teladan itu tadi Umi juga sempat bilang bukan hanya dalam konteks yang luas, tapi konteks yang kecil-kecilan juga. Pribadinya Iya, lingkungan, keluarga bisa menjadikan Betul kita sekali. sebagai tauladan atau kita bisa mentauladani orang di sekitar kita. Iya, betul Tapi sekali. kalau misalnya dilihat Umi, contoh dari tauladan untuk cinta, kasih dan juga perkataan gitu ya yang bisa dilihat sehari-hari itu yang seperti apa sih Umi? Nah, kita masih bawa ke pertanyaan yang tadi. Yang seperti ini kalau dia hanya sekedar berkata, berarti orang ini tidak memiliki, bukan tidak, tapi rasa cinta dan kasih sayangnya itu masih minim. Tidak ada. Karena khairun nas anfa'uhum linnas. Dalam konsep Islam itu seperti itu. Manusia yang baik adalah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Nah kalau yang ditanyakan ini berarti dia tidak memberikan manfaat. Justru malah memberikan mudarat. Kenapa? Karena dari perkataannya itu bisa menyakiti orang. Masya Allah, jangan. Kan tadi udah Umi bilang, kalau biasa dari tahun 2025 itu kita biasa menyinggung orang, kita biasa menampakkan saya ini, Allahu Karim. Mulai 2026 ini, ayo kita berbenah untuk meninggalkan semua ini. Jangan sampai ada hal yang kecil bisa melebur semua apa yang kita punya. Karena ada sebuah istilah, satu tetes nila bisa merusak susu sebalangnya. Jadi kehidupan ini tidak selamanya kita punya, tidak. Satu ketika pasti kita akan dirubah, ditempatkan di mana pasti ada. Dia pindah di situ. Nah, dia itu karakternya begini. Kita pasti tidak akan nyaman. Kenapa? Karena sudah ada informasi berikut, dia ini dikirim pula foto kita. Maka yang rugi pasti diri sendiri. Kesana tidak diterima, kesini tidak nyaman. Kenapa? Karena awal kita melakukan itu sudah tidak bagus. Maka model cinta dan kasih sayang kita seperti apa? Pada diri sendiri dulu. Kalau dia ada rasa cinta, dia ada kasih sayang terhadap orang pun pasti dia berikan. Dan dia tidak memilih orang itu dari mana, dari latar belakang keluarga apa, suku apa dia, agama apa. Dia tetap berbagi. Kita punya Allah, kita punya cinta kasih sayang Allah. Rahman dan Rahimnya Allah itu luar biasa kepada hambanya. Kita dalam kewajiban kita setiap 5 waktu, kita selalu membaca Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Diawali dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ada Rahman dan Rahim, kita berulang-ulang kali mengucapkan itu. Maka penghayatan diri kita, apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibda' binafsik,
Semakin hari, semakin Allah memberikan kesempatan hidup kepada kita, semakin kita memahami, Masya Allah, ini sepertinya yang Rasulullah sampaikan. Jadi jangan memahami sesuatu hari ini dipahami, besok hilang. Tidak boleh. Ya seperti itu ya Jihan ya. Baik, untuk mendengar Umi juga gitu ya, masih banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang akan Jihan tanyakan tentunya mengenai dalam cinta kasih dan juga perkataan ya, teladan dalam cinta kasih dan juga perkataan. Tapi kita tahan dulu, kita break dulu sejenak untuk masuk ke sesi selanjutnya. Bentar Mi. Apaan sih tidak ada? Aku baru aja dari sini. Ini event sekarang macam-macam. Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multi-platform, multi-konten. RRI punya kita. Baik, masih bersama Jihan dan juga Umi ya. Ya, yang akan membahas mengenai teladan cinta kasih dan perkataan. Ini jadi salah satu hal yang sangat amat seharusnya bisa diteladani ya Umi ya. Betul. Dari mulai sehari-hari bahkan sampai ke lingkungan yang lebih luas lagi. Betul sekali. Tapi gimana Umi kalau misalnya kita itu sendiri bingung nih, apakah kita sudah menjadi teladan atau setidaknya kita sudah menjadi baik untuk lingkungan kita dan sekitarnya? Bisa dilihat dari mana nih Umi? Iya. Kita jangan menyebutkan diri kita baik. Perbuatan baik itu kita lakukan tanpa harus menyatakan bahwa kita itu orang baik. Karena kita sendiri sudah bisa memilah ini baik dan ini buruk. Baik. Maka sepanjang apa yang kita lakukan, jika itu baik, maka insya Allah kebaikan itu akan nampak. Tetapi sepanjang mana kebaikan itu kita tinggalkan dan kita tukar dengan keburukan, maka itu pula yang akan menjadi sebuah prioritas pribadi kita. Selalu ada yang buruk, selalu ada yang buruk. Satu ketika pasti akan kita merenung, kenapa ya? Kok nasib saya seperti ini? Kenapa saya harus begini? Kita akan melihat satu orang yang lewat dengan kebaikannya. Kita akan melihat dalam lingkungan pekerjaan kita ada satu orang dengan happy dengan kebaikannya. Kita melihat di rumah dalam sesama keluarga, mungkin ayah ibu senang sama saudara kita karena kebaikannya. Jadi kebaikan yang dilakukan itu tidak perlu diukur. Itu memang kewajiban kita. Karena ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Itu kewajiban, mengajak kepada kebaikan dan mencegah daripada kemungkaran. Dan ini tidak boleh diukur. Yang mengukur itu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya seperti itu ya. Jadi berarti untuk
untuk menjadi seorang teladan sendiri sebenarnya bukan dari kita sendiri gitu ya yang Dari mencapnya. kita. Oh, oke. Dimulai dari diri kita sendiri. Ibda binafsik. Tapi untuk mengukurnya Ukurnya. jangan dari kita. Oke. Tidak boleh. Jadi bagaimanapun lillahi ta'ala aja gitu ya. Betul. Yang Jadi penting kita sudah menjadi semuanya yang terbaik. diserahkan kepada Allah. Oke, yang penting kita sudah berusaha menjadi yang terbaik. Betul. Kalau misalnya berbicara mengenai perkataan yang baik, yang menimbulkan cinta kasih gitu ya dalam setiap perkataan kita, itu kan tidak hanya dimulai dari diri sendiri ya Umi ya. Betul. Pasti ada faktor lingkungan, faktor iya. keluarga, apalagi keluarga gitu. Betul. Jadi begini, orang tua harus menjadi tauladan dalam keluarga. Segala sesuatu harus dimulai dari keluarga. Kita sudah pernah menyebutkan dalam surah At-Tahrim, mohon maaf, Umi bawa lagi karena memang ini sebuah perjalanan yang menjadi sebuah pegangan buat kita. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman. Allah memanggil orang beriman sayang. Jadikan dirimu dan keluargamu pelihara dirimu dan keluargamu daripada siksa api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya itu dari manusia dan batu. Umi sering sampaikan dalam tausiah Umi, ayat ini sebenarnya sebuah ukuran buat kita untuk bagaimana kita bisa melakukan perbuatan itu menjadi baik, dan itu dimulai dari diri. Dimulai dari diri kita. Kita baik dalam keluarga, kita harus dari diri. Kadang bukti nyata, dia baik yang awal tadi Umi sampaikan, dia baik di orang lain, di dalam keluarganya tidak bagus. Orang sakit, tetangganya sakit, dia cepat untuk antisipasi. Tapi anak-anaknya sendiri sakit, dia telantarkan. Ini sifat-sifat yang seperti ini, orang Manado bilang makam puji di orang, dia keluarga dia tidak bisa lihat. Kan sayang itu. Sayang, berarti kita sudah lewat daripada anjuran ayat tadi. Jaga dirimu dan keluargamu. Dirimu dan keluargamu. Ini kalau ulang 100 kali pun, oh ya Allah, ternyata Allah itu menganjurkan untuk diri dulu baru keluarga. Masya Allah. Kan ya seperti itu. Yang kedua, menjadi tauladan dalam keluarga, ayah, bunda, umi, abi, itu yang pertama sekali diarahkan adalah bagaimana keluarga itu menjaga akidah. Apapun kondisi anaknya harus diingatkan tentang akidah. Nah, sholat. Karena dengan sholat kamu dekat dengan Allah. Nah, baca Al-Quran. Dengan bacaan Al-Quran engkau akan menemukan mana yang Allah perintahkan, mana yang Allah larang. Nah, bersedekah. Lama-lama engkau akan tahu betapa nikmatnya engkau jika engkau bersedekah. Nah, kamu bersilaturahim. Kamu akan paham bersilaturahim dengan keluarga, dengan sesama itu ternyata apa maknanya. Berikan itu kepada anak sehingga kita menjadi tauladan. Satu ketika kita sakit, dia yang menawarkan diri. Umi sakit kan? Ada pertemuan di sana, biar nanti saya yang mewakili Umi. Senang itu. Tidak ada jawaban itu. Yang dijawab hanya dengan air mata. Jadi pertama adalah menanamkan akidah. Yang kedua, kita perkenalkan kepada anak, kepada keluarga tentang lingkungan setempat. Ada keluarga yang ditanya kalau anaknya kemana, oh kamu tinggalnya di mana? Di Sario. Oh yang tetangga sebelahnya Tante Lili. Tante Lili yang mana? Padahal cuma satu rumah. Berarti kita mengajarkan anak tidak bagus untuk tidak mengenal keluarga. Kan keluarga itu tetangga 10 rumah, kanan, kiri, depan, belakang. Bahkan ada sebuah riwayat yang mengatakan 40 rumah. Kanan, kiri, depan, belakang itu masih termasuk keluarga dekat. Kenapa? Di saat kita bersaudara banyak sekalipun Jihan, pada saat kita sakit, orang yang pertama sekali membantu kita adalah tetangga kita. Maka disitulah yang disebutkan bagaimana menjaga hubungan baik dengan tetangga setempat. Masya Allah. Jadi masih banyak ya
Ini ada kayaknya Ada pertanyaan. WhatsApp nih Umi Iya. dari Ibu Neni. Assalamualaikum. Saya Ibu Neni. Pertanyaan saya, bagaimana kita harus menjadi teladan perkataan yang baik dalam keluarga dan pelajaran hidup apa yang paling berharga dari orang tua? Masya Allah. Sebelum membaca WhatsApp yang tadi ya sudah keterkaitan. Sudah sempat dijawab juga sama Waalaikumsalam Umi. warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Neni, Ibu Haja Neni ini kayaknya dari Kici ini. Terima kasih banyak ya partisipasinya dengan pertanyaan. Iya, keteladanan itu sesuatu yang mudah diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan. Bagi orang yang sudah terbiasa, maka dia jadikan keteladanan itu adalah kebutuhan dia, keseharian dia. Sepanjang dia istilahnya tidak tidur, maka dia menjadi tauladan bagi yang lain. Ketika dia tidur pun menjadi tauladan. Kan ada tidur yang ngorok, tidak mungkin itu menjadi tauladan kan. Tapi kata dokter, tidur ngorok itu, kata teman saya, suami saya suka tidur ngorok dok. Kata dokter, itu mah biasa aja, tinggal dilepas, ditinggikan bantalnya. Dok, tapi kemarin saya ke dokter yang satu, katanya bantalnya harus dilepas. Mana yang benar? Kata suaminya, yang benar itu nggak usah tidur, biar nggak usah ngorok. Jadi ada yang harus dipilah, ada yang harus dipilih, ada yang harus diteruskan, ada yang harus ditinggalkan. Disinggung dengan orang tua, ya, dari orang tua. Ada anak yang mengambil tauladan dari orang tua dan dia jadikan ini sebagai sebuah budaya yang wajib dijaga di dalam keluarganya. Contoh, orang tuanya menanamkan kepada dia sebelum dia berumah tangga, sholat itu harus tepat waktu. Maka keteladanan ini diajarkan lagi kepada anak cucunya. Ini teladan yang benar-benar bagus. Satu. Yang kedua, orang tua saya mengajarkan kalau dapat rezeki, belanja pulang dari pasar atau masak, biar cuma satu mangkok ikan itu tetap dibagi dua, diantar ke orang lain, diantar ke tetangga. Mungkin ada tetangga yang sebelah yang lagi kekurangan kita. Oke, kita ada telepon masuk dulu, Iya. Umi. Kita bakalan mendengarkan juga. Mungkin ada pertanyaan. Assalamualaikum. Baik, dengan siapa di mana? Baik, ini kayaknya kurang terdengar ya suaranya ya. Oh, Pak Sartono di Kombos ya? Oke, Pak Sartono pertanyaannya. Iya, Mbak Ji. Iya. Iya, betul. Iya. Pak Sartono, sebentar boleh dibesarkan sedikit suaranya? Iya, halo? Sekali. Nah, dengan segala cara orang lakukan kepada tetangga ini, dengan iman dan takwa kita lakukan kepada tetangga ini. Tapi ada tuh tetangga tetap dia ngotot terus. Apapun orang lakukan, orang berikan pada dia dengan bagaimana cara supaya dia tidak ada unsur bamarah atau ada kecemburuan. Baik. Tapi dengan segala cara kita orang lakukan itu, karena kewajiban kita sebagai tetangga itu kan harus dekatkan sekali. Betul. Harus kita berikan sesuatu pada supaya itu tetangga itu tidak ada Baik, kecurigaan hal-hal apa. Baik. Karena tetangga itu sudah paling dekat. Tapi tetangga nih mau Baik. terus pikir dengan cara bagaimana, tetap dia begitu terus. Siap, Itu Pak bagaimana Martono. itu? Terima Baik, kasih, baik. selamat Ya, pagi. terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nih, Umi? Baik. Terima kasih Pak Tono di Kombos ya. Kombos, betul. Iya Pak, memang benar. Kalau tetangga itu hanya benda seperti batu, boleh mau angkat, mau kasih pindah jauh-jauh Kang. Cuman kasihan dia ada rumah. Nah, inilah yang disebutkan sebagai tauladan.
Yang pertama sekali adalah melakukan kebaikan itu tidak memakai batas waktu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri menjadikan dirinya sebagai tauladan itu 13 tahun beliau menjalankan dakwanya sampai dilempari dengan kotoran, ditumpahkan kotoran dan lain sebagainya. Itu beliau tetap eksis untuk melakukan. Kenapa? Karena Allah akan tetap memberikan batas waktunya. Maka oleh karena itu Pak Tono, hanya tetangga yang seperti itu satu ketika dia akan dirubah. Yang penting jangan berhenti melakukan kebaikan itu. Yang kedua, jangan diperhatikan negatifnya, tapi yang diperhatikan adalah positifnya. Yang ketiga, sampai pada tingkat memberikan nasihat tidak berubah, memberikan contoh secara nyata tidak berubah, lakukan yang terbaik. Maka yang terakhir sekali adalah memberikan atau menyampaikan doa. Dan yang keempat, yang terakhir adalah hilangkan kebencian terhadap karakteristik yang negatif, tapi tanggapi yang positif. Masya Itu Allah. solusinya Pak. Oke, baik, sepertinya ada telepon lagi nih Umi ya Iya, yang masuk. kita terima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Umi. Nah, Ibu Fatima ini Dengan katanya. siapa di mana? Dengan Ibu Fatima. Masya di Allah. Lampung. Kedengaran Baik suara. Ibu Fatima, langsung ke pertanyaannya. Ya Umi, saya ingin bertanya Iya. begini, hadis tadi khairun nas anfa'uhum linnas. Iya. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Betul. Jadi pertanyaan saya Umi, ciri-ciri orang yang bermanfaat bagi orang lain itu seperti apa Umi? Iya. Baik, terima kasih Bu Fatima. Terima kasih Bu Fatima. Iya. Memang benar. Kita harus tanya seperti apa ciri-ciri orang yang bermanfaat kepada orang lain. Yang pertama, jangan membuat orang lain menjadi gundah. Kadang kita dalam perkumpulan tiba-tiba ada yang kita tidak suka, kebetulan dia pun hadir. Ini orang suka rese, ini orang suka bikin heboh yang negatif, ini orang suka egonya tinggi, ini orang emosinya sangat luar biasa. Dia pengen diperhatikan, dia pengen segala macam. Ini kan bikin hawas orang. Kalau begitu dia turun di depan pintu, semua di dalam ruangan yang sudah hadir, pasti orang, ya Allah, kenapa dia sudah datang? Itu menunjukkan kita tidak membuat atau memberikan manfaat kepada orang lain. Yang memberikan manfaat kepada orang lain di saat kita tidak hadir dirindukan, di saat kita datang itu memberikan kebahagiaan. Masya Allah, itu susah. Yang kedua, jangan suka mengorek-ngorek permasalahan orang lain. Yang ketiga, di mana batas kemampuan kita, disitulah yang harus kita lakukan. Yang keempat, kalau mau mencari tahu manusia yang baik adalah manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain, maka kita harus tahu bahwa kalau sekiranya yang saya lakukan ini tidak bagus, untuk apa saya lakukan? Dan kalau sekiranya ini yang saya lakukan ini baik, tetapi hanya separuh yang mereka suka, kita harus wajib cari tahu di mana yang orang suka dan di mana orang yang tidak suka. Sehingga ketika kita tahu, oh ini orang yang tidak suka, jangan lakukan itu. Karena persepsi orang ini berbeda. Apapun menurut kita itu baik, belum tentu baik buat orang lain. Atau sebaliknya, menurut kita itu tidak baik, belum tentu buat orang lain itu tidak baik. Ya kan? Maka inilah yang disebut dengan hablum minan nas. Hubungan manusia dengan manusia yang lain. Yang diprioritaskan Jihan adalah bagaimana menurut kita itu nyaman, ketika orang melakukan itu nyaman buat kita, coba kita lakukan itu buat orang lain. Itu yang pas. Contoh ini nyata. Jihan caranya berkomunikasi untuk membuat Umi bisa berpikir selanjutnya itu bagus.
mungkin berganti pasangan di tempat yang lain atau seperti ini, ada yang terbata-bata, Umi juga pasti terbata-bata. Betul. Nah, ini contoh komunikasi. Jadi awalnya itu adalah bagaimana kita berkomunikasi. Makanya yang dikatakan lewat perkataan. Betul. Nah, jadi yang tadi lagi balik, ada bahasa verbal, ada yang bahasa non-verbal. Ini jadi pertanyaan terakhir nih Umi Iya, ya. baik. Iya, Karena ya, waktu. melihat waktu sayang banget udah 5:53. Tapi ini jadi pembahasan terakhir kita karena kita udah masuki 2026 nih Umi ya. Iya. Tahun yang baru dan tadi Umi bilang yang buruk-buruk ditinggalkan di Betul. tahun lalu, kita mulai dengan sesuatu hal yang baik. Bagaimana caranya memulai untuk Jihan sendiri tentunya yang belum bisa menakar gitu ya. Masya Allah, iya. Bagaimana teladan untuk cinta kasih agar perkataannya juga bisa mencerminkan cinta dan kasih dari Masya diri Allah. Jihan, dan bagaimana caranya agar kita bisa menerima, karena kan bagaimana kita bicara ke orang gitu kan, belum tentu orangnya juga menerima dengan Betul. baik. Bagaimana caranya agar hati kita tetap tenang, tetap ikhlas saat kita menerima kata-kata atau keadaan yang buruk gitu dari orang lain, Umi. Masya Allah, bagus nih. Mungkin ini sekaligus masuk kesimpulan ya. Betul. Ya, iya. Memang bukan cuma hanya Jihan. Kita berharap, Umi juga terutama pribadi. Sekali lagi, tinggalkan yang buruk. Kita sudah berada pada tanggal 2 Januari 2026. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama sekali, Jihan, yang baik yang kita lakukan pada 2025 lanjutkan. Pertahankan, bila perlu dilanjutkan. Yang kedua, kalau menurut kita itu tidak nyaman, kenapa harus dipertahankan? Ini maaf, bukan soal pasangan, bukan. Soal perkataan. Yang ketiga, kalau dulu saya suka menyinggung orang, ternyata tidak ada efek positifnya buat saya. Kenapa saya harus lakukan itu? Tinggalkan. Maka saya harus ganti dengan sebuah perkataan yang sekali saya berkata tapi berkesan. Masya Allah. Yang keempat, saya harus merubah diri saya. Karena ini adalah sebuah keputusan yang sudah diberikan oleh Allah kepada saya. Allah tidak akan pernah merubah saya. Tapi kalau saya ingin merubah diri saya, pasti Allah memberikan ridho. Yang kelima, apapun yang kita lakukan masih status sebagai anak, minta ridho orang tua. Ma, Pa, ridhoi saya. Karena saya ingin merubah diri saya di 2026, kerja saya semakin bagus, nasib saya semakin bagus, ibadah saya semakin bagus, Al-Quran saya semakin bagus, salawat saya semakin bagus. Insya Allah mah ridhoi saya. Yang berikutnya mungkin ini sebagai penentu. Kalau kita ingin menjadikan 2026 ini menjadi sebuah yang baik, niatkan. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu berawal dari niat. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah. Kita niatkan, kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala untuk keluarga kita capai predikat sakinah, mawaddah, warahmah. Untuk hubungan kita usahakan Bismillahirrahmanirrahim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan untuk kinerja kita ini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Bekerja boleh dengan siapa saja, tapi kita harus memiliki jiwa yang tenang. Tidak usah terlalu panik karena memang Allah sudah takar. Tidak usah terlalu mengejar karena Allah sudah takar waktunya. Tidak usah terlalu ambisi karena Allah tahu kamu itu siapa. Tidak usah terlalu ego. Egomu itu akan berhenti pada napas kematian. Tidak usah terlalu emosional karena emosional itu pasti akan merugikan diri. Oleh karena itu tata hidup kita baik-baik. Berawal dari mana? Kita mengontrol hati kita. Ada afidah, ada basar, ada telinga pendengaran, ada penglihatan. Tapi semua itu ditata oleh hati.
Kita tata hati ini dengan baik agar supaya langkah demi langkah ke depan menjadi indah, menjadi sebuah tahun prioritas 2026 ini harus lebih baik daripada tahun 2025 Masya untuk kita Allah. semuanya. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Umi Terima kasih, sudah Mbak Jihan. sedikit banyak mengajari kita juga gitu Iya, ya, insya Allah, menjadi mudah-mudahan. tauladan dalam cinta kasih, apalagi untuk perkataan kita. Iya, betul. Banyak sekali yang bisa diambil ya, pendengar, teman Pro 2 dan juga sahabat budaya. Jadi kalau misalnya ada yang kelewatan, Anda bisa rewatch lagi di YouTube channel Iya. RRI Manado. Insya Seperti Allah. yang Umi sudah bilang, tinggalkan yang buruk di 2025 dan angkut semuanya di 2026 tapi yang baik-baik Betul saja. sekali. Dan jangan sampai lupa lakukan apa yang Anda sendiri suka dilakukan orang lain kepada diri Anda. Jadi kalau misalnya Anda suka orang lain tidak berkata-kata buruk di belakang Anda, lakukan itu. Jangan melakukan hal yang Anda tidak suka orang lain lakukan kepada diri Anda Betul. sendiri. Insya Allah. Terima kasih Umi. Terima Mungkin kasih, nanti kita akan ada part 2-nya karena Iya, betul. pertanyaan-pertanyaan ini masih Masih banyak banyak ya. gitu ya. Iya, Iya. tapi kita tahan dulu, nanti kita akan masuk ke Mutiara Pagi selanjutnya di Jumat berikutnya. Amin, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam pendengar, teman warahmatullahi Pro 2 dan juga sahabat budaya. Terima kasih Anda sudah mendengarkan Mutiara Pagi persembahan RRI Manado. Semoga bisa membawa manfaat dan berkat bagi kita semua.